Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihan Fajar Ramdhani, nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas G1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai metode pengembangan sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Overianto SE MSI. Metode pengembangan sistem akuntansi. Di dalam metode pengembangan sistem akuntansi terdiri dari analisis sistem, laporan hasil analisis sistem, dan usulan pelaksanaan analisis sistem. Kedua, desain sistem yang berisi mengenai laporan final design sistem secara rinci, laporan final design sistem secara garis besar, dan usulan desain sistem secara garis besar. 3. Implementasi. Selanjutnya, analisis sistem. Di dalam analisis sistem terdapat tahapan-tahapan, di antaranya analisis pendahuluan, penyusunan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Kedua, desain sistem. Di dalam desain sistem terdapat tahapan-tahapan, di antaranya desain sistem secara garis besar, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, dan penyusunan laporan final desain secara rinci. Ketiga, implementasi sistem. Di dalam implementasi sistem terdapat persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan, konversi sistem. Yang pertama, analisis sistem. Analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi akuntansi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis dalam departemen tersebut. Berdasarkan surat permintaan jasa dan pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan untuk kepentingan usulan pelaksanaan analisis sistem, serta mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem tersebut menjelaskan alasan ringkas dan jelas yang mendasar dilakukannya pengembangan sistem akuntansi, pernyataan khusus tentang pernyataan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan, batasan luas analisis sistem yang harus dilakukan, identifikasi potensi dan identifikasi sumber potensial, serta daftar peristiwa besar atau titik pengecekan. Selanjutnya, pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sekarang dan menganalisis setiap transaksi yang meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai unit organisasi yang terkait dengan transaksi, formulir yang digunakan, sistem dalam pelaksanaan transaksi, catatan akuntansi, dan prosedur pelaksanaan transaksi. Selanjutnya, sumber informasi dan manfaat pelaksanaan analisis sistem. Sumber informasi dalam analisis sistem tersebut diantaranya sistem akuntansi yang sekarang digunakan, sumber dari dalam perusahaan lain, dan sumber-sumber dari luar.
Adapun manfaat utamanya dilaksanakan analisis sistem akuntansi lama ialah efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan, ide rancangan, identifikasi sumber daya, pengetahuan konversi, titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan yang baru. Selanjutnya, teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan cara wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan dan pengambilan sampel, serta pengumpulan dokumen. Metode analisis kelompok digunakan jika sistem yang dianalisis berdampak kepada beberapa kelompok pemakai informasi yang mempunyai berbagai kegiatan dan kepentingan yang berbeda. Sistem yang dianalisis akan mengubah hubungan yang sudah terbina antar manusia, antar mesin, dan antar metode. Sistem yang dianalisis akan melayani sistem bisnis yang baru, yang sebelumnya perusahaan tidak dimiliki pengalaman menjalankan fungsi tersebut. Selanjutnya, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan dalam analisis sistem meliputi pernyataan kembali, alasan mendasar, dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Daftar masalah yang ditemukan oleh analisis sistem. Suatu pernyataan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau pernyataan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, desain sistem. Desain secara garis besar. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Berikut ini dari tahap analisis sistem yang dilakukan. Pertama, informasi persyaratan-persyaratannya yang dibutuhkan. Kedua, luas sistem. Dan yang ketiga, sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dalam tahap analisis tersebut, analisis sistem tersebut menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai. Selanjutnya, penyusunan usulan secara garis besar. Isi usulan desain sistem secara garis besar. Pernyataan kembali, alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Berbagai alternatif sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai tersebut. Sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain tersebut. Asumsi-asumsi kritis atau masalah-masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem akuntansi atau sistem informasi. Selanjutnya, evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem, analisis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, penyusunan laporan final desain secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem,
Analisis sistem kemudian membuat sebuah laporan final desain secara garis besar. Selanjutnya, desain sistem secara rinci. Dalam tahap ini, analisis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Selanjutnya, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain secara rinci sistem informasi ini disajikan oleh analis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut dengan laporan final desain sistem secara rinci. Dan yang ketiga, implementasi sistem. Pengertian implementasi sistem. Implementasi merupakan sebuah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, serta pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Selanjutnya, persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Oleh karena itu, bagian penting dari laporan final implementasi sistem adalah perencanaan implementasi sistem. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan karyawan. Dalam tahap implementasi perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan karyawan yang akan terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi. Pelatihan karyawan ditujukan kepada karyawan yang akan mengoperasikan sistem akuntansi. Karyawan yang akan mengoperasikan sistem terdiri dari karyawan yang bertugas untuk menyiapkan masukan, mengolah data, dan mengoperasikan serta menjaga komponen fisik dan logik sistem akuntansi. Selanjutnya, konversi sistem. Pertama, konversi langsung. Ialah merupakan sebuah implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakai sistem yang lama. Kedua, konversi paralel. Ialah merupakan sebuah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Ketiga, konversi modular. Ialah merupakan sebuah implementasi sistem baru ke organisasi secara sebagian-sebagian. Dan yang terakhir, konversi phase-in adalah mirip dengan konversi modular. Perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Selanjutnya ialah bagan-bagan alir data. Di dalam bagan-bagan alir data terdiri dari bagan data secara garis besar, bagan data secara garis rinci, dan bagan alir atau dokumen flowchart. Manfaat penggunaan bagan alir. Pertama, gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan menggunakan bagan alir. Kedua, perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan alir.
Ketiga, kelemahan-kelemahan dalam sistem dan identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih mudah ditemukan dalam bagan alir. Dan yang terakhir, dokumen sistem akuntansi dilakukan dengan metode bagan alir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.